Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pedang ilahinya saat ini sudah dipenuhi dengan kekuatan penciptaan kehidupan dalam bentuk cahaya dan air, dan juga dapat memelihara pedang penciptaan ini. Pedang itu tidak memiliki cahaya warna-warni normal dari alat ilahi pada umumnya, tetapi memiliki kilau tersendiri, dan membuktikan bahwa itu sudah benar-benar melampaui ruang lingkup alat ilahi yang biasa. Bahkan Dewa Iblis tidak perlu mengatur rencana untuk benar-benar dapat menahan serangan seperti itu. Kedua demons bintang dari tingkat ke-9 tidak bisa hadir untuk menjaga bintang pagoda iblis dengan sihir mereka, dan hanya bisa melepaskan penghalang oranye sambil mundur dengan cepat. Dan tiba-tiba saja, bang, ledakan besar akhirnya bergema. Di ibu kota iblis ini, di area inti klan iblis bintang agak sulit untuk menggambarkan ledakan kuat aura suci. Dua demons bintang dari tingkat ke-9 diusir sambil menyemburkan darah, dan penghalang pertahanan mereka telah sekali lagi pecah. Yang mengejutkan Long Hao Shen sendiri adalah, serangannya menyebabkan kerusakan besar pada dua demons bintang ini. Sungguh memalukan, untung saja ini di Istana Bintang Iblis, karena kalau tidak, kedua iblis bintang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kelompok Long Hao Shen menindaklanjuti dengan serangan lain. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen menggunakan pedang ilahi kehidupan dan penciptaan. Itu adalah kartu truf terbesarnya yang jauh melampaui kedua komponennya dalam hal kekuatan tirani. Long Hao Shen sudah yakin, bahkan senjata pedang suci wielder Ye Wuxiang pada saat itu pasti tidak lebih kuat dari miliknya. Pedang kehidupan dan penciptaan menjadikan Peri Yating sebagai jiwanya, dan lahir dari perpaduan yang sempurna antara pedang Arya dari Dewi Cahaya dan pedang hujan biru Hibiscus of Light, dan menghasilkan alat ilahi sejati jauh melebihi yang biasa. Meskipun belum sebanding dengan alat supra ilahi seperti Tower of Eternity, itu sudah mendekati tingkat kekuatan sejati Divine Snail Shield. Penggabungan pedang ini sudah dipahami oleh Long Hao Shen pada saat dia telah membunuh Dewa Iblis Panter, dan dibawa oleh Peri Yating. Sebagai tungku spiritual yang menyatu, peran Peri Yating telah menjadi pendukungnya sejauh ini, tetapi hanya Long Hao Shen yang tahu, bahwa di antara semua tungku spiritual dari rekan-rekannya, mungkin tidak ada yang bisa membandingkannya. Bagaimanapun juga, Peri Yating adalah tungku spiritual yang cerdas. Dalam hal klasifikasi tungku spiritual, dia telah melampaui tungku spiritual tingkat pertama, dan menjadi tungku spiritual yang cerdas. Tentu saja, mungkin Peri Yating masih sedikit agak kurang dari tungku spiritual cerdas sejati dari cerita legenda, tapi dia sudah memberi Hao Shen bantuan besar. Meteorit yang jatuh terserap oleh dua pedang ilahinya untuk memperkuat mereka dengan sangat kuat, dan pada saat itu, Peri Yating memberitahu Long Hao Shen bahwa mereka memiliki kompatibilitas yang sangat kuat, yang juga mengapa dia merekomendasikan untuk mengupgrade keduanya. Namun pedang ilahi ini pada akhirnya tidak diciptakan dari awalnya sebagai satu set. Bahan dan propertinya masih berbeda, jadi bagaimana mungkin mereka masih bisa menyatu dengan sempurna? Ini karena upaya besar Peri Yating yang terus-menerus. Bahkan, hanya setelah menyempurnakan rintangan terakhir dalam fusi tungku spiritual, akhirnya dia memberitahu Hao Shen. Cahaya dan air tidak diragukan lagi adalah dua elemen utama yang menyusun kehidupan dan melahirkan kehidupan. Kompatibilitas yang hebat dari kedua atribut pedang ini membuat fusi mereka layak, dan Peri Yating sendiri adalah katalis dari fusi itu. Bersatu dengan tungku sein spiritual, itu memberi Peri Yating kemampuan untuk merawatnya, jadi, dia adalah orang yang merawat kedua pedang ilahi selama mereka menyerap meteorit yang jatuh. Dalam beberapa hal, itu karena perawatan Peri Yating bahwa kedua pedang ilahi memiliki perubahan total, sehingga mereka memiliki hubungan yang erat dengannya. Peri Yating itu sendiri bukan manusia, dan meskipun dia benar-benar tampak seperti makhluk hidup, dia bukan manusia. Jadi dengan membuat dirinya sendiri sesuatu yang dekat dengan jiwa pedang, dia berhasil bertindak sebagai katalis untuk fusi sejati dari kedua pedang ini. Beginilah ceritanya bagaimana pedang penciptaan dan kehidupan dilahirkan. Long Hao Shen saat ini tidak bisa mempelajari keajaiban yang dibawa oleh pedang ilahi ini. Dalam bentrokan berat ini, gerbang yang menghentikannya akhirnya meledak secara terbuka, dan tanpa ragu, Long Hao Shen membawa kelompoknya masuk ke dalam.
Sejak awal operasi, semuanya berjalan dengan lancar, dan kerusakan parah yang disebabkan pada dua demons bintang ini yang pada tingkat ke-9 oleh Star Swords Reign sebelumnya, itu adalah kejutan yang tak terduga. Sekarang sepertinya mereka benar-benar akan berhasil. Long Haoshen masuk lebih dulu, tetapi Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang tidak segera mengikuti, mereka malah menjaga gerbang. Lin Xin, Chen Ying'er, Han Yu, dan Sima Xian segera melewati mereka, lalu mereka mengikuti sebelum buru-buru menutup pintu itu. Dua demons bintang dari tingkat ke-9 yang berada di luar sudah berteriak dengan semua yang mereka miliki, tapi tidak peduli sinyal penyelamatan apa yang akan mereka kirim, kelompok Long Haoshen sudah berada di dalam pagoda iblis bintang. Sosok abu-abu menyaksikan semua yang terjadi di depan Star Demon Pagoda, lalu mengepalkan tinjunya, dan membuat kegugupannya terlihat. Mereka terlalu berani. Tidak heran aku merasa ada yang tidak beres. Mereka benar-benar mengincar pilar Dewa Iblis Bintang. Tetapi bisakah mereka benar-benar berhasil? Itu terlalu berbahaya, ucap si sosok abu-abu. Mengambil napas dalam-dalam, sosok abu-abu ini tetap diam, tetapi memiliki perasaan panik yang tak terlukiskan yang muncul di dalam dirinya. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan beredar di udara, saat Long Haoshen terus bergerak maju dan matanya berkedip-kedip dalam cahaya. Masuk tiba-tiba ke dalam Star Demon Pagoda, itu memberi mereka perasaan ilusi, itu sama halnya seperti pertama kali mereka masuk di Tower of Eternity. Kecuali di dalam pagoda iblis bintang ini, perasaan itu penuh dengan misteri. Segala sesuatu di sekitarnya bersinar dengan kilap emas gelap. Di bawah kaki mereka, itu adalah arai sihir emas gelap besar dengan banyak simbol yang tidak diketahui Long Haoshen. Mereka yakin, bahwa simbol-simbol ini bukan bahasa elf kuno, tetapi rune ajaib yang luar biasa. Rune-rune ini membentang di seluruh tanah ke dinding seluruh Star Demon Pagoda, dan di tengah pagoda ini terdapat pilar besar yang akan membutuhkan 4 orang untuk membungkusnya. Dari luarnya, pagoda iblis bintang tidak terlihat begitu besar, tetapi setelah masuk secara nyata, kelompok Long Haoshen mengetahui dengan kaget, bahwa area di dalam pagoda iblis Star dekat dengan stadion besar aliansi. Dari pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi, kilau keemasan gelap menyebar secara perlahan, dan butiran bintik-bintik oranye berbentuk bintang berkerlap-kerlip di sekitarnya. Beberapa bintang ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ilusi, ada yang materi atau wujud, tapi masing-masing dari mereka tampak berbeda. Tetapi pada pandangan pertama, mereka merasa seperti mereka hanya satu. Fluktuasi sihir yang aneh memunculkan perasaan melihat melalui masa depan. Saat itu Long Haoshen menyadari, bahwa sepertinya sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya, sambil mengeluarkan perasaan yang tak tertahankan. Ini adalah pilar Dewa Iblis Bintang. Bos, cepat lakukan. Sima Xian sudah berteriak tidak sabar. Long Haoshen segera bangun dari perasaan menakutkan itu. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan diri aku meresap ke dalam perasaan itu? Pikir Long Haoshen. Sementara menyalahkan dirinya sendiri, Long Haoshen dengan cepat memprakarsai panggilan Hao Yue. Mereka sudah tiba, dan semuanya berjalan lancar. Selanjutnya, mereka harus berkolaborasi dengan Hao Yue untuk menghancurkan pilar itu dengan semua kekuatan mereka. Setelah menyelesaikan serangan itu, Long Haoshen kemudian akan mengangkut semua rekannya melalui Tower of Eternity sebelum mencari cara untuk keluar, dan melarikan diri sejauh mungkin. Lagi pula, berteleportasi sejauh mungkin dari Star Demon Palace adalah yang terbaik, karena mereka hanya bisa muncul kembali di lokasi yang sama, di mana mereka sebelumnya berteleportasi. Tentu saja, ini adalah kasus terbaik. Jika semuanya benar-benar tidak dapat diurungkan, satu-satunya pilihan mereka adalah pergi dengan teleportasi. Ini adalah seluruh rencana Long Haoshen untuk menarik semua pusat kekuatan di Modu Core City. Jika salah mengarahkan mereka, mereka bisa datang untuk menyerang pagoda iblis bintang. Seluruh operasi ini hampir berakhir, dan hanya membutuhkan Hao Yue untuk mencapainya. Tapi Hao Yue tidak muncul. Long Haoshen langsung membeku. Seluruh tubuhnya sangat terguncang, seolah-olah arus listrik telah melewati semua itu. Pemanggilan itu gagal. Benar, pemanggilan Hao Yue telah gagal. Sejak Long Haoshen menyelesaikan kontrak dengan Hao Yue, ini adalah pertama kalinya ia gagal memanggil Hao Yue sejauh ini. Dia tiba-tiba tidak dapat merasakan keberadaan Hao Yue, dan juga tidak dapat merasakan hubungan darah antara mereka berdua, dan terlebih lagi, ia tidak dapat membawanya ke dunia ini.
Koneksi mereka terputus tanpa alasan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Long Haoshen sudah mempertimbangkan masalah yang mungkin terjadi dalam perencanaannya yang cermat selama operasi ini, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah terputusnya hubungan antara Hao Wei dan dia. Bagaimana mungkin hal canggung seperti ini bisa terjadi di saat yang begitu genting? Melihat bagaimana tubuh Long Haoshen bergetar, Chai Er yang menempel di belakangnya melangkah mundur dengan terburu-buru. "Haoshen, apa yang terjadi?" tanya Chai Er. Setiap anggota Bright Glimmer of Hope dapat melihat keterkejutan dalam penampilan Long Haoshen. Pada saat yang sama, mereka memiliki perasaan tidak menyenangkan yang timbul di dalam diri mereka masing-masing. "Aku tidak dapat menghubungi Hao Wei, dan bahkan untuk memanggilnya," jawab Long Haoshen dengan jiwa yang terguncang. Long Haoshen hampir kehilangan suaranya saat mengatakan itu. Sebagai komandan timnya, dia benar-benar panik pada saat ini, meskipun memiliki pengalaman pertempuran bertahun-tahun. Ini adalah mode Core City, dan terlebih lagi, inti pagoda Iblis Bintang ini ada di dalam Istana Iblis Bintang, tempat di mana masalah seperti itu sangat mungkin menyebabkan kehancuran bagi mereka. Pada saat ini, suara aneh perlahan-lahan bergema. "Kamu akhirnya datang. Aku telah menunggu sangat lama untuk kamu. Selamat datang untuk kamu, Long Haoshen," juru bicara Austin Griffin, ucap seseorang. Kilau oranye tiba-tiba terbentuk di depan Star Demon God Pilar dan menerangi tanah. Dan persis seperti itu, sosok oranye muncul di tengah pilar cahaya ini. Dia duduk di udara dengan gaun oranyenya, itu membuatnya tampak tidak berbeda dari iblis bintang biasa. Tapi sepasang matanya tampak mampu melihat semuanya, yang bersinar seperti kristal kuning. Jika seseorang melihat dengan seksama, matanya tampak seperti langit malam yang tak berujung. Rambutnya yang panjang menjuntai di bahunya, dia melayang dengan tenang, dan wajahnya yang tampan tampak pucat. Tubuhnya menyebarkan aura mistis, itu persis sama dengan yang keluar dari pilar Dewa Iblis Bintang. Meskipun ini adalah pertama kalinya kelompok melihatnya, sebuah nama muncul di setiap orang dari Bright Glimmer of Hope, Dewa Iblis Bintang Vassago. Setiap orang memiliki perasaan tidak beruntung yang nyata. Vassago benar-benar mengungkapkan dirinya di sini, dan pada saat ini, mereka telah kehilangan kemampuan untuk memanggil Hao Wei. Apa artinya itu? Itu artinya, bahwa ini adalah jebakan. Long Haoshen tanpa sadar berkata, "Yueye, benar, Yueye pasti biang keroknya," gumam Long Haoshen. Dia tidak berharap ini benar-benar menjadi jebakan, dia juga tidak berpikir masalah apapun bisa muncul dengan Yueye. Saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Long Haoshen masih mempertahankan ketenangannya. Dia tidak ragu sama sekali untuk segera mentransfer energi spiritual dan kekuatan mentalnya dengan sekuat tenaga, ke dalam melodi abadi di depan dadanya. Cahaya terang yang intens langsung muncul di dadanya, dan membungkus seluruh kelompoknya di dalam. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope secara alami menyadari apa yang dia lakukannya, dan bergegas ke sisinya. Mereka jelas tidak punya pemikiran untuk menanggapi karena Vassago sudah muncul di sana, dia jelas mengantisipasi kedatangan mereka, jadi rencana mereka sudah gagal. Karena itu, mereka hanya bisa pergi secepat mungkin. Selama mereka bisa kembali ke Tower of Eternity, mereka bisa memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Cahaya terang menghilang dengan cepat, dan bagaimana dengan kelompok itu? Vassago dengan tenang melihat Eternal Melody yang diaktifkan oleh Long Haoshen, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Tatapannya masih setenang itu, tetapi juga membocorkan sedikit kesedihan dan kekecewaan. Wajahnya jelas terlihat pucat, dan dia tidak bisa menahan batuk. Cahaya terang menghilang, tetapi kelompok itu masih di tempat. Long Haoshen, Chai Er, Lin Xin, Wang Yuan, dan yang lainnya, masih di tempat yang sama, dan berdiri di depan Dewa Iblis Bintang. Mereka tidak berteleportasi, atau semacamnya. Ini buruk. Ekspresi wajah mereka berubah, saat Han Yu dengan cepat menyerbu gerbang pagoda Iblis Star. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Vassago lakukan untuk membuat teleportasi mereka gagal, ketidakmampuan mereka untuk teleportasi jelas karena lokasi. Semua orang mengerti, bahwa rencana mereka adalah untuk membuat kelompok Long Haoshen terperangkap. Tetapi bahkan pada saat seperti itu, mereka masih harus berjuang, dan tidak bisa membiarkan harapan sekecil apapun lolos. Bang!
Han Yu menabrak pintu dengan keras, tapi tubuhnya dipukul mundur lebih cepat lagi. Kilap emas gelap yang lembut bersinar di seluruh pagoda bintang iblis. Semua prasasti emas gelap di tanah dan dinding menyala terang pada saat ini, dan menerangi seluruh pagoda bintang iblis dengan cahayanya. Mereka tidak bisa merasakan jejak unsur kegelapan dalam fluktuasi unsur fantastis ini, tapi pada saat ini, Long Hao Shen jelas merasakan bahwa mereka sudah terjebak dalam semacam sangkar yang mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Suasana hati mereka berada di level terendah. Seinstan ini, Long Hao Shen sudah mengerti, bahwa pada hari ini, mereka sama sekali tidak punya cara untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mengerti, bagaimana mereka jatuh ke dalam jebakan yang tak terbayangkan. Aku bisa mengerti ketidaktahuan dan ketidakpahamanmu. Star Demon God Vassago berbicara dengan ringan. Kamu tidak diragukan lagi adalah keberadaan tingkat tinggi di antara manusia, dan bahkan jika kamu akan mati di sini pada hari ini, kamu bisa bangga dengan kematianmu sendiri. Karena untuk menghindari kecelakaan dalam membunuhmu, hampir semua kekuatan dari klan aku sudah dipindahkan. Rencana ini sudah berjalan sejak dimulainya Perang Suci, sebuah rencana yang melibatkan puluhan juta orang. Bahkan jika kamu lebih pintar, bahkan lebih mampu dan bahkan lebih diberkati dalam penguasaan unsur cahaya, kamu masih tidak memiliki cara untuk pergi dari pagoda iblis bintang. Disinilah rencanamu telah berakhir, ucap Vassago. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam, dan benar-benar menenangkan diri dalam keputusasaan ini. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang lebih buruk dari apati. Dia sudah mengerti, bahwa rencana iblis semegah itu, mereka tidak mungkin meninggalkannya dengan kesempatan sekecil apapun. Karena hal-hal seperti itu, bahkan jika dia akan mati di sini, itu akan setelah melakukan yang terbaik dalam perjuangan melawan musuh, dan juga melakukan yang terbaik untuk memberikan nilai sebanyak mungkin pada kematiannya. Oh, jadi seperti itu ya, balas Long Hao Shen. Suara Long Hao Shen menjadi sama tidak peduli ketika dia melihat Dewa Iblis Bintang melayang di depan mereka. Penampilan Vassago sepertinya berisi banyak pujian. Kamu layak mengetahui seluruh proses ini. Kamu adalah satu-satunya manusia yang mungkin memenuhi syarat bagi kami untuk melakukan hal-hal seperti itu. Membiarkanmu masuk dengan mudah ke pagoda Iblis Bintang, ini adalah rencana yang sempurna. Tetapi karena aku sudah tahu, bahwa hal ini akan terjadi sejak lama. Aku sudah melihatnya beberapa tahun yang lalu. Apakah kamu berpikir, bahwa Yue Ye menipu kamu? Bahwa dia menarikmu ke dalam jebakan ini? Vassago menginterogasinya sambil tersenyum. Nada suaranya telah kehilangan sikap apatisnya, dan menjadi semakin marah. Long Hao Shen bertanya dengan dingin. Mungkin itu masalahnya, balas Long Hao Shen. Vassago menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Jika dia berbohong kepada kamu sejauh ini, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui dengan akal sehat kamu begitu tajam? Setidaknya, kamu secara tidak sadar akan memiliki perasaan bahaya. Tapi karena semuanya nyata, kamu akhirnya tertipu. Yue Ye hanyalah sebagian dari rencana ini. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bahwa kamu telah jatuh ke dalam jebakan ini yang memobilisasi seluruh kekuatan ras kita, ucap Vassago. Long Hao Shen sedikit terguncang. Yue Ye tidak membodohi kita, dan juga salah satu pihak yang dibodohi. Dan kamu tahu tentang hubungan kolaborasi kami sebelumnya, tanya Long Hao Shen. Vassago menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak ada yang tidak kita sadari. Dia mungkin berpikir kalau dia bisa menyembunyikan dirinya dengan baik, tetapi pada akhirnya, kamar dagang Yue Ye-nya bukan hal yang bersatu. Sebenarnya, membuatnya percaya apa yang kami inginkan tidaklah sulit. Bagian yang tersulitnya adalah, karena dewa pilihan seperti kamu memiliki persepsi bahaya yang besar. Itulah yang membuat kamu percaya, bahwa rencana kamu benar-benar bertentangan dengan harapan kami ketika kamu maju ke sini selangkah demi selangkah. Adaptasi apapun dari langkah kami terhadap rencana kamu, itu akan sangat membangkitkan kewaspadaan kamu. Dan aku percaya, bahwa kamu adalah manusia yang bijaksana. Jika ada jejak bahaya, rencana kamu pada dasarnya akan dibatalkan. Apakah aku salah? Tanya Vassago. Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab. Tapi aku masih jatuh dalam perangkapmu. Vassago membalas. Itu karena jebakan ini lebih dari kata sempurna. Semua yang kamu temui tampak benar-benar nyata, termasuk bagian ketika Yue Ye memberitahu kamu, bahwa kultivasi aku berkurang hingga 1/10 dari kekuatan puncaknya.
Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan juga membawa pasukan iblis ke Exorcist Mountain Pass secara nyata. Perang suci ini juga dibuat nyata hanya untukmu. Kombinasi dari begitu banyak fakta nyata ini, itu tidak dapat diragukan lagi di mata kamu. Itulah sebabnya kamu ada di sini sekarang, ucap Fast Sago. Long Hao Shen memiliki pandangan kosong. Tapi, bukankah itu faktanya, bahwa kekuatanmu hanya 1/10 dari puncaknya? Bahkan jika aku tidak bisa memanggil Hao Iwe, bahkan jika aku tidak bisa membawanya ke sini, dan aku tidak dapat menghancurkan pilar Dewa Iblismu, membunuhmu saja sudah cukup untuk membuat kematian kami sepadan, ucap Long Hao Shen. Fast Sago menunjukkan senyum tipisnya. Kamu salah, keberuntungan tidak layak sama sekali untuk berada di pihak kamu. Bertukar hidup aku untuk kamu, itu sebenarnya adalah keuntungan untuk ras aku. Bahkan keuntungan yang sangat besar. Itu karena kamu adalah satu-satunya ancaman terbesar terhadap keberadaan kita, yang pernah muncul selama 6.000 tahun terakhir sejak turunnya kita ke Seng Modalu. Jika kami membiarkan kamu terus tumbuh, akan ada hari di mana kamu akan menjadi ancaman nyata bagi ras aku. Inilah sebabnya aku menggunakan teknik nubuat besar dengan mengorbankan harapan hidup aku, itu hanya untuk melepaskan teknik nubuat besar yang nyata. Aku telah melihat banyak, dan juga sangat nyata. Bahkan jika itu dengan mengorbankan harapan hidup 100 tahun, ini layak untuk masa depan iblis. Aku telah melihat kecepatan pertumbuhan kamu yang menakjubkan, melihat pemandangan kamu membunuh kerabat aku, dan melihat proses kamu datang ke sini yang tak terhindarkan setelah berhenti di Exorcist Mountain Pass. Yang pasti, aku tidak bisa memahami semuanya dengan jelas, dan bahkan mengalami perubahan yang tidak jelas dalam nubuat-nubuat besar setelah kamu tiba di sana. Tetapi aku dapat merasakannya, bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk membunuh kamu, dan untuk membunuh Austin Griffin juga. Jika ini tidak berhasil, pemandangan berikutnya adalah malapetaka bagi ras aku. Jadi, apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Meskipun kamu adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, sebenarnya, kamu sendiri tidak akan cukup untuk menjadi ancaman besar bagi ras kita. Dan sebenarnya, kita hanya perlu membunuh Austin Griffin. Bahkan dengan kekuatan absolut kita masih tidak mau menghadapinya, karena dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menembus penghalang pelindung yang telah kita bangun. Kami tidak mau membiarkan risiko sekecil apapun muncul. Jadi, dengan kamu di sini, dia tidak bisa datang. Dan selama kamu mati, bahkan jika darahnya bahkan lebih kuat, satu-satunya nasib baginya adalah mengikuti kamu. Kamulah yang membawanya di dunia ini, jadi hidupnya hanya bisa berakhir bersamaan dengan hidupmu. Kamu tidak ingin tahu siapa dia. Mengapa kita menakutinya hingga sedemikian rupa, dan itu bukan hanya aku, tetapi bahkan Yang Mulia juga takut, ucap Fast Sago. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.